Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi yaitu menurut Fayol dan Drucker merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan. Menurut Siagian 1996, organisasi adalah setiap bentuk-bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal, terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Menurut Prayudi 1975, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Schein mengatakan bahwa organisasi adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas sejumlah orang dalam mencapai sejumlah tujuan yang jelas, melalui pembagian kerja dan melalui hierarki kekuasaan dan tanggung jawab. Berlandaskan beberapa definisi organisasi yang dikemukakan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa walaupun pengertian organisasi berbeda dalam redaksionalnya, namun hakikatnya para ahli telah melihat bahwa organisasi itu merupakan suatu sistem, memiliki tujuan yang akan dicapai, aturan kerja, menjalankan pekerjaan, kesatuan arah dan perintah, koordinasi, kontrol dan penghargaan kepada setiap orang yang telah melaksanakan pekerjaannya. Berikutnya, fondasi organisasi. Apa saja fondasi-fondasi organisasi? Yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih sempurna tentang beberapa fondasi organisasi, untuk memberikan kajian yang lebih luas tentang beberapa fondasi. Hal ini dimaksudkan agar kita mempunyai wawasan yang memadai tentang fondasi organisasi dan bagaimana penerapannya dalam organisasi itu sendiri. Fondasi yang utama dan mutlak perlu dalam pelaksanaan organisasi yaitu sebagai berikut. 1. Perumusan tujuan organisasi. Tujuan dalam suatu organisasi adalah mutlak dan harus dibuat. Tujuan adalah kebutuhan manusia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, yang ingin dicapai. Dalam suatu organisasi sangat perlu rumusan suatu tujuan yang jelas, karena hal ini dapat merupakan pedoman untuk langkah selanjutnya. Yang kedua, pembagian kerja atau tugas. Dengan pembagian tugas dapat diartikan sebagai perincian dan pengelompokan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan untuk membentuk semacam hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, koordinasi. Asas koordinasi dalam suatu organisasi juga sangat penting, terutama untuk menjaga keselarasan, keseimbangan tugas dari masing-masing bagian, dan ketetapan distribusi para pekerja dalam suatu organisasi. Yang keempat, pelimpahan wewenang. Dalam suatu organisasi yang selalu dipermasalahkan adalah tugas dan wewenang seorang pejabat. Tetapi hal ini dapat dipahami karena masalah wewenang merupakan suatu hak bagi seorang pejabat untuk bertindak
agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Seorang pejabat tidak mungkin melaksanakan semua tugas secara sendirian, maka ia harus memberikan tugas itu kepada bawahannya. Pemberian tugas harus disertai dengan penyerahan wewenang yang jelas. Yang kelima, rentangan kontrol. Yang dimaksud dengan rentangan kontrol adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Bila para bawahan yang melaksanakan tugas merupakan suatu jumlah yang homogen dan mudah diatur, maka jumlah bawahan atau rentangan kontrol itu boleh luas. Tetapi, jika kondisinya menunjukkan pelaksanaan tugas yang rumit, sebaiknya rentangan kontrol itu jangan terlalu luas. Yang keenam, jenjang organisasi. Organisasi tidaklah merupakan suatu kumpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama, dan mereka juga bebas bergerak untuk menempati posisi sebagai pimpinan atau bawahan. Organisasi dari pengertiannya merupakan suatu susunan yang logis dengan struktur yang jelas. Maka jenjang dalam suatu organisasi harus jelas memberikan gambaran tentang kedudukan dan posisi setiap pejabat. Jika tidak ingin organisasi itu menjadi suatu kerumunan orang yang tidak terkontrol sama sekali. Yang ketujuh, fleksibilitas. Yang dimaksud dengan fleksibilitas adalah jika terjadi perubahan atau dilaksanakan perubahan dalam suatu organisasi, jangan sampai menimbulkan hambatan yang fatal bagi kelancaran organisasi. Jika perubahan yang dilaksanakan juga membawa pengaruh bagi kelancaran organisasi, maka dapat kita katakan bahwa organisasi itu tidak mempunyai fleksibilitas, tetapi rigid atau kaku. Proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses menyusun organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, menganalisis kualifikasi pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, mengkoordinasikan pekerjaan, serta memantau pelaksanaan pekerjaan. Dale 1967. Kekuatan dalam organisasi. Kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Kedudukan pemimpin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain karena pimpinan adalah penggerak sebuah atau beberapa kelompok. Untuk dapat menggerakkan kelompok, ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dijalani dalam dan dengan kelompok. Untuk dapat membuat kesepakatan dengan kelompok, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan secara jelas dan logis posisi kita akan membantu orang dalam memahami cara pandang kita. Yang kedua, mendengarkan setiap reaksi orang lain dan jangan berpura-pura tidak tahu. Yang ketiga, libatkan semua dalam diskusi dan temukan alternatif-alternatif tentang cara pandang kita. Yang keempat, jangan berubah pikiran hanya untuk meredam konflik, tapi temukan yang terbaik dan dalam posisi yang logis. Kelima, usahakan jangan dulu melakukan pemungutan suara, melempar koin atau menyerah untuk memecahkan perbedaan. Cobalah dengan argumen-argumen yang benar. Yang keenam, jangan terlalu terpaku dengan pemilihan situasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.